baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Bu. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kalian cek dulu di sekitar kalian. Jika ada sampah, langsung segera dibersihkan karena kita harus memulai pembelajaran dengan nyaman. Oke, bisa dicek dulu. Baik, Bu. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, jika sudah, mungkin kelasnya di sini siapa? Dafa, Ibu. Oke, Mas Dafa boleh dipimpin untuk doa terlebih dahulu, lalu dilanjut dengan menyanyikan lagu nasional. Baik, bisa langsung dipimpin Mas Dafa. Baik, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan materi masing-masing. Berdoa dimulai. Saudara pengajar. Baik, bisa langsung dipimpin ya untuk menyanyikan lagu nasional. Baik teman-teman, mohon berdiri sebentar untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Boleh duduk kembali. Baik, terima kasih Mas Dafa sudah dipimpin untuk menyanyikan lagu nasional. Bisa kembali lagi. Baik, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Muhammad Nasrullah hadir. Saya Ibu. Titi Livia hadir. Hadir, Bu. Dafa Maulana hadir. Raka Alsama. Hadir Bu. Baik, baik anak-anak. Oke, baik anak-anak, materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu mengenai penyusutan arsip. Oke, sebelum kita masuk ke materi, penyusutan arsip ini memiliki tujuannya anak-anak. Nah, tujuannya kalian untuk mempelajari materi tersebut yaitu nantinya kalian dapat memahami pengertian dari penyusutan arsip. Setelahnya, kalian itu dapat menjelaskan tujuan serta manfaat dari penyusutan arsip. Nah, selanjutnya mengetahui prosedur penyusutan arsip dan bisa menyusun JRA. Ada yang tahu di sini JRA itu apa? Jadwal retensi arsip, Bu. Betul, Mbak Livi. JRA itu jadwal retensi arsip. Serta kalian bisa melakukan pemindahan dengan pemusnahan arsip dengan benar dan baik. Oke, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Jika belum ada, Ibu akan melakukan pretest terlebih dahulu untuk mengukur kepemahaman kalian. Baik, bisa langsung di-scan ya. Ini dikerjakan sebisanya kalian aja karena ini hanya untuk mengukur pemahaman
Bisa semuanya? Sebentar Sebentar, Ibu. Ibu. Sudah semuanya ya? Kita akan start terlebih dahulu. Oke, selamat mengerjakan. Oke, selamat kepada yang pertama ada Mbak Livia, yang kedua ada Mas Dapa, yang ketiga ada Mas Saprio. Selamat ya untuk kalian semuanya. Meskipun kalian sudah memenangkan, tetapi kalian masih tetap ada yang salah ya anak-anak. Nah, nantinya diharapkan saat kalian memasuki materi diperhatikan dengan baik agar nilai kalian nanti lebih sempurna lagi. Oke, Baik, langsung Ibu. saja kita masuk ke penyusutan arsip pengertiannya. Baik, penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip yang dilakukan dengan cara memindahkan arsip, selanjutnya ada memusnahkan arsip, atau menyerahkan arsip permanen kepada lembaga yang lain. Oke. Selanjutnya, tujuan dari penyusutan arsip. Siapa yang mau bantu baca? Saya mau bantu baca Ibu. Oke, baik, Mbak Livi. Penyusutan arsip bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dokumen di suatu organisasi atau instansi. Dengan melakukan penyusutan arsip, ruang penyimpanan dapat digunakan secara lebih optimal karena arsip yang sudah tidak diperlukan tidak lagi menumpuk di ruang kerja. Selain itu, penyusutan arsip juga membantu mempermudah pencarian dokumen penting, menjaga keamanan arsip, dan meningkatkan kerapian dalam pengelolaan administrasi perkantoran. Oke, yang paling penting itu ada di poin yaitu melakukan penyusutan arsip itu dapat menghemat ruang penyimpanan. Jadi kalau ruang arsip terus menerus kebanyakan arsip yang tidak digital atau tidak disusupkan, maka ruangannya itu akan sangat membludak dengan kertas-kertas. Makanya kita itu harus melakukan penyusutan. Nah, mungkin tujuan yang dari sini kan pasti tujuannya masih banyak lagi ya yang belum ada di PPT. Kalian bisa nyebutin nggak tujuan yang belum ada di PPT tersebut terkait penyusutan arsip? Nanti kalau ada yang bisa, gue akan kasih poin yang belum ada di PPT ya. Bentar ya Ibu. Oke, baik. Ada yang tahu? Kan sudah ada membantu mempermudah pencarian dokumen yang penting, terus menjaga keamanan lebih dalam. Selanjutnya meningkatkan kerapian dan pengelolaan administrasi perkantoran. Nah, selain ketiga atau keempat yang pertama ruang penyimpanan dapat digunakan secara lebih optimal itu apa? Mungkin untuk mengurangi biaya pemeliharaan dan penyimpanan arsip. Betul sekali, karena kan setiap instansi itu kan ada RAB-nya masing-masing.
Jadi itu meminimalisir RAB dari instansi tersebut. Terima kasih Mbak Liki sudah dibantu untuk menjawab. Selanjutnya, manfaat dari penyusutan arsip. Manfaatnya yaitu organisasi itu seperti menghemat ruang penyimpanan. Nah, jadi kalau menghemat kan seperti Bang Dasa tadi tidak membeludak dengan kertas-kertas yang berserakan. Terus meningkatkan kerapian. Jadi kalau kita meningkatkan kerapian, pastinya akan terlihat lebih nyaman sebagai pegawai. Benar? Benar. Terus mempermudah pencarian dokumen. Jika arsip membludak dan tidak dilakukan penyusutan, maka pencarian dokumen itu akan susah untuk dilakukan. Nah, selanjutnya menjaga keamanan informasi penting. Nah, selain itu penyusutan arsip itu juga dapat meningkatkan efisiensi kerja karena pegawai dapat menemukan dokumen itu nantinya lebih cepat dan lebih efisien. Seperti itu. Oke, di sini ada dasar penyusutan arsip. Nah, penyusutan arsip itu dilakukan berdasarkan jadwal retensi arsip atau JRA. Nah, sampai di sini mungkin Ibu akan mempraktekkan cara membuat JRA. Contoh simpel aja ya. Jadi kita buat tabel dulu. Pertama ada nomor, lalu jenis surat. Selanjutnya ada contoh arsip. Selanjutnya ada retensi aktif. Selanjutnya ada retensi inaktif. Dan keterangan akhir, jenis misal nomor 1, misalkan yang akan dilakukan jadwal retensinya surat tugas. Nah, contoh arsipnya seperti surat tugas Mbak Livia. Retensi aktifnya, jadi retensi aktif itu seperti arsip yang masih sering digunakan. Nah, umurnya itu waktu masih sering digunakan itu sekitar berapa? Misalkan contohnya ya, 1 minggu misalnya. Nah, retensi inaktifnya ini 1 bulan. Nah, jika sudah melebihi masa umurnya, itu keterangannya bisa dimusnahkan. Seperti ini, paham? Nah, nantinya ini dipelajari dengan baik-baik. Kalian nanti akan dilakukan praktek untuk membuat JRA. Oke? Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada ya? Oke, belum ada. Nah, jadwal retensi arsip itu adalah pedoman yang mengatur jangka waktu penyimpanan tersebut. Seperti ada umurnya kan, nanti sudah dijelaskan, serta tindakan yang harus dilakukan terhadap arsip tersebut. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada jenis arsip dalam penyusutan. Nah, jenis arsip yang ada dalam penyusutan yaitu jenis arsip inaktif, arsip aktif, serta arsip statis. Di sini arsip statis itu adalah arsip yang masih sering digunakan. Nah, sedangkan arsip inaktif itu adalah arsip yang sudah jarang digunakan, tetapi dia itu masih memiliki nilai guna. Dan arsip statis adalah arsip yang memiliki nilai sejarah dan dia itu bentuknya adalah permanen. Kegiatan penyusutan arsip. Penyusutan arsip itu terdiri dari 3 utama, yaitu pemindahan arsip, pemusnahan arsip, serta penyerahan arsip statis. Nah, ketiga tersebut dilakukan secara teratur sesuai dengan prosedur kearsipan agar pengelolaan arsip dapat berjalan dengan efisien. Oke, Mbak Liki, mungkin ada yang ditanyakan? Mungkin belum ada, Ibu. Oke, belum ada ya. Oke, baik. Kesimpulannya yaitu
Penyusutan arsip merupakan proses yang sangat penting dalam pengelolaan kearsipan yang dilakukan melalui pemindahan arsip, pemusnahan arsip, dan penyerahan arsip statis. Penyusutan arsip ini dapat membantu organisasi itu mengurangi penumpukan dokumen, menjaga keamanan arsip penting, dan meningkatkan efisiensi kerja. Nah, oleh karena itu ya anak-anak, kita itu harus melakukan penyusutan arsip dilakukan dengan secara teratur. Oke? Mungkin ini kalian pada ngantuk semuanya ya. Selanjutnya kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu agar kalian bisa lebih fresh dan tidak pusing lagi. Oke. Nanti kalau misalkan ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk. Kalau kalian bilang ibu bilang 1, nanti bilang angka ya 1. Oke? Tepuk 1, 1, 2, 3, 3, tepuk 4. Oke, Mbak Livi. Nah, nantinya Mbak Livi ini bakal menyimpulkan apa yang sudah Ibu jelaskan mulai dari awal. Oke, Mbak Livi bersedia? Bersedia Bu, siap Ibu. Oke, baik. Bisa ya, Mbak Livi? Saya di depan Bu. Ya, menyimpulkan ya. Oke, jangan baca ya kesimpulan yang Ibu jelaskan tadi. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah Ibu Muti jelaskan tentang penyusutan arsip, jadi setiap dokumen itu tuh memiliki masa penyimpanannya masing-masing. Ada yang sudah dijelaskan seperti retensi aktifnya itu 1 minggu, retensi aktifnya itu 1 bulan. Jadi semua surat menyurat, semua dokumen itu pasti memiliki masa retensi aktifnya masing-masing, dan itu tuh berbeda-beda setiap dokumennya Ibu. Oke, baik, betul Mbak Livi. Mungkin yang lain bisa menambahkan Mbak Livi karena sepertinya Mbak Livi kurang lengkap nih. Ayo, bisa ditambahkan? Saya Ibu. Oke, bisa maju ya Mbak Livi, boleh duduk. Yang saya dapatkan yang telah dijelaskan oleh Ibu Putri tadi itu mengenai penyusunan arsip itu kan tadi kayak mengurangi apa ya Bu, jumlah surat ya, gitu. betul. Jadi surat itu nggak menumpuk gitu kan. Kalau menumpuk kan gak enak ya dilihat tadi ya Bu ya. Benar sekali Mas Jadi Anas. kalau kegunaannya penyusunan arsip itu biar apa ya, ruangnya sudah lebih rapi, terus lebih apa ya, lebih bagus lah gitu ya. Terus Benar. ketika cari-cari dokumen itu lebih gampang, jadi nggak menumpuk banyak gitu kan Bu ya. Betul. Ya, seperti itu mungkin Ibu. Oke, terima kasih Mas Anas sudah dibantu untuk menjelaskan rujukan. Oke, setelah ini Ibu akan melakukan penugasan. Nah, nantinya Ibu akan membagikan kalian terkait surat-surat. Nah, di sini itu ada surat aktif, surat inaktif, dan surat statis. Nah, kalian nantinya bisa membuatkan yang seperti Ibu jelaskan tadi mengenai JRA dan daftar arsip yang harus dimusnahkan seperti itu. Nanti bisa dilihat berdasarkan tanggal, misalnya 21 Mei 2026. Menurut kalian itu masih aktif atau inaktif atau statis? Dari tanggal surat ini 2026 tanggal 21 Mei. Aktif. Tapi kalau misalkan ini masuknya ke akta, bentar. Kalau misalkan ini masuknya ke akta pendirian perusahaan, itu masuknya masa ke arsip meskipun aktif meskipun Kalau untuk akte seperti itu statis Bu. betul, karena dia masih memiliki nilai sejarah. Meskipun itu masih udah 20 tahun yang lalu, itu termasuk masih arsip statis dan harus diabadikan, dan penyimpanannya, keamanannya harus tetap terjaga. Oke, Ibu akan bagikan ya. Buat kelompok dulu ya. Baik Bu. 2 orang, satu kelompok 2 orang. Kan kalian ada dapat nih ya, satu kelompok 2 orang. Udah dapat kelompoknya? Sudah Ibu. Oke. Mbak Livi dengan Mas Anas, Mas Dapa dengan Mas Raka. Oke. Ini surat apa? Ini surat keputusan. Surat Raka. Surat analis. Surat yang belum tadi apa Mas?
Belum nggak sama saya kan Iya, sudah. iya, dulu. Oke, belum ya. Nah, nanti Ibu akan siapin kertas kosong. Nanti kalian ini bisa dibuatkan tabel untuk jadwal retensi arsip serta daftar arsip yang harus dimusnahkan. Oke, atau dilakukan penyusutan. Oke, ini ya kertas kosongnya. Ini. Setelah mengerjakan, waktu kalian mengerjakan 15 menit cukup? Cukup. Oke, baik. Ibu izin bertanya. Ini kertas-kertas surat-surat yang ibu kasih ini akan kita buat JRA deh. Ya, JRA dan arsip yang harus dimusnahkan. Oh baik ibu baik ibu. Ya. Terima kasih. Kalau misalkan di arsip sudah dimusnahkan, itu misalkan arsipnya seperti tadi akta, nah itu kalian pikir sendiri kan harus di, iya, iya, kayak gitu, seperti itu. Jadi kalian harus bisa menyesuaikan seperti yang ibu jelaskan tadi. Baik ibu. Jadi secara gampang ya. Baik, Ibu. Setelah 15 menit lagi, nantinya kalian akan mempresentasikan per kelompok maju. Dikerjakan ya. Ibu. Jangan contekan, diskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Baik ibu. Nanti kalian tiba lagi kalau ngomongnya bareng-bareng. Ibu izin bertanya. Baik, Di dalam surat ini kan ada nomor ya ibu. Untuk nomor itu yang seperti itu dibacanya dari mana ya ibu? nah ini kan misal nomornya 15, berarti ini surat yang dikeluarkan ini yang ke-15 kalinya. Nah, untuk IMV-nya ini tuh inventaris ya maksudnya. Dan untuk MBI-nya itu dari PT-nya Maju Bersama. Nah, mungkin PT Maju Bersama Indonesia, jadinya MBI gitu. Nah, ini angka Romawi ini, P ini 5, jadi itu di bulannya. Misal Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, Mei kan. Jadi dan selanjutnya 2026 ini tahunnya. Baik, terima kasih banyak ibu. Ya, seperti itu. Ibu, ini Kalian ya kerjanya benar ya. ya kalian
banget soalnya. Seperti ini loh yang sudah ibu jelaskan tadi ini loh. Iya ibu ini agak Oh, begini. ya. Gak apa-apa wajar. Namanya belajar itu tidak harus langsung bisa. Nanti kalau misalnya kalian ada yang kesusahan bisa ditanyakan ke ibu kok. Oke, Iya, ibu. Gimana? Hujan ya anak-anak sepertinya di luar. Nah ini kalian itu harus jaga kesehatan kalau hujan-hujan ini, dijaga agar tidak sakit ya. Jangan hujan-hujanan. Abi lagi sakit ibu. Oh Bio lagi sakit, sakit apa? Sepertinya makanya kamu kelihatan lemas dari tadi. Oh itu. Kalau misalkan sakit, mau izin itu nggak apa-apa ya. Oh, anak-anak harus belajar dulu ya. Jangan terlalu memikirkan. Kalian harus memikir masa depan kalian agar masa depan kalian itu bisa sesuai dengan keinginan kalian. Kita lagi jangan pacaran. Pulang ke sini Abi. Oke anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah ibu. Jika sudah selesai maka bisa dipresentasikan ke depan. Nah, sweet ya, nanti sweet dulu per kelompok. Sweet dulu per kelompok. Ayo, yang benar nanti mempresentasikan jadwal redaksi arsip. Nanti yang kalah mempresentasikan daftar arsip yang harus dimusnahkan. Oke? Paham? Oke, sweet. Ayo, sit. Daftar arsip yang musnah. Silakan dibuka Mas Anas. Ini kan ada tadi yang ada banyak ya. Nanti bisa setengah nih bacanya biar kebagian semuanya. Ada cuma Mas Anas aja yang mendapatkan poin. Iya. Ibu. Oke. Ibu akan masuk terlebih dahulu ya biar kalian nanti nggak kelihatan nih. Iya, biar nggak nyontek. Kita bisa mulai ibu. Oke, sudah bisa langsung. Minggu ini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu pada PT Maju Bersama, yaitu tentang daftar arsip musnah. Oh iya. Nah ya biar kita lihat nanti tugasnya biar disamakan dengan Mas Abyu apa yang harus direvisi. Jadi di sini yang nomor pertama, nomor 1 ada surat tugas pelatihan administrasi dengan nomor arsipnya itu adalah 021, ST-nya itu diambil dari surat tugas, MB-nya itu diambil dari PT Maju Bersama dan pada bulan 5 tahunnya itu 2025. Dan kesimpanannya itu ada di 1 tahun aktif plus 2 tahun inaktif. Untuk keterangannya itu adalah masa retensi habis, tindakannya adalah dimusnahkan. Selanjutnya nomor 2 ada surat tugas pelatihan administrasi dengan nomor aktif 21, ST dari surat tugas lagi, MB dari nama PT Maju Bersama, bulan 5 tahun 2026 dengan jangka simpannya adalah 1 tahun aktif dan 2 tahun inaktif. Keterangannya dan tidak memiliki nilai guna lanjutan yaitu dimusnahkan. Selanjutnya yang nomor 3 ada surat undangan rapat evaluasi kinerja dengan nomor arsip 30 UND, itu berarti dari surat undangan rapat. Dan selanjutnya ada MB Maju Bersama pada bulan 5 tahun 2025 dengan jangka simpannya 1 tahun aktif plus 1 tahun inaktif. Keterangannya adalah arsip rutin administrasi, tindakannya adalah dimusnahkan. Selanjutnya bisa dibayar oleh rekan saya. Di sini yang nomor 4 ada surat undangan rapat evaluasi kinerja, yaitu nomor surat dengan nomor surat 030 strip UNB itu artinya undangan, yaitu undangan rapat tadi. Kemudian strip MB itu nama manajemen bersama bulan 5 pada tahun
Januari yaitu nomor 21 SD yaitu tugas MD Purnama Ekonomi Bersama 25 tahun 2005 yang kesimpulan itu 1 tahun akhir dan 4 tahun inakhir. Keterangannya yaitu retensi ulang terakhir yaitu data di masyarakat. Jadi cukup sekian presentasi dari tokoh kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Menurut saya ini jadwal daftar arsip musnahnya ini sudah benar. Nah, tetapi di sini kan sudah tertulis tanda tangan. Kenapa tidak ditandatangani oleh kelompok 1? Kita bingung ibu. Tanda tangannya harus tanda tangan siapa? Tanda tangan kamu dan kamu ini salah satu dari kalian itu ya. Next, Mas Raka, kalau misalkan di RA-nya itu harus ditandatangani agar terlihat sah. Oke, baik. Sudah bisa langsung dipresentasikan. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Bu. Kelompok 2 sudah siap untuk mempresentasikan jadwal referensi arsip. Oke. Contoh arsip. Pelatihan administrasi tahun 2005 sampai 2026. Nah, untuk referensi aktifnya yaitu 1 tahun, kemudian untuk referensi aktifnya 2 tahun. Itu keterangannya yaitu musnah di atau digunakan Karena sudah masa umurnya sudah habis dan sudah tidak digunakan lagi. Oke. Selanjutnya surat undangan rapat. Selanjutnya yaitu undangan evaluasi kinerja 19 tahun 2005 sampai 2026. Untuk referensi akhirnya 1 tahun dan referensi inaktifnya 1 tahun. Untuk keterangannya yaitu musnah karena sudah tidak digunakan. Dan yang ketiga ada kegiatan administrasi. Selanjutnya laporan kegiatan administrasi tahun 2025 untuk referensi aktifnya yaitu 2 tahun dan referensi inaktifnya yaitu 5 tahun. Untuk keterangannya yaitu permanen ya Bu. Benar kan Bu? itu untuk arsip. Arsip laporan kegiatan administrasi. Salah ya, itu arsipnya itu bukan permanen, tetapi kalau misalkan inaktif itu ada 10 tahunnya mempunyai, jadi bukan permanen. Dapat dimusnahkan jika tidak memiliki nilai guna seperti itu. Tapi kan kalau aktif itu kan sehari-hari
depan aktifnya itu dalam status pegawai, untuk aktifnya dalam status pegawai yang harus diterima, posisi aktifnya 2 tahun Ada teman yang ada paragraf nomor 1 tidak benar. untuk referensi aktifnya itu adalah 2 tahun, kuliah Oh, 1 tahun. 1 tahun, dan kemudian referensi aktifnya itu 4 tahun. Untuk keterangannya adalah karyawannya itu tidak 4 tahun. Karena tidak lebih dari 2 tahun, berarti dia tidak memiliki kaitan. Oke, baik. Lanjut. Kemudian aktivitas itu terkait dengan untuk aktivitas sendiri itu harus melawan kantor April 2025. Referensi aktifnya itu 2 tahun, kemudian referensi aktifnya itu 3 tahun. Keterangannya permanen. Ini sebenarnya apa? Ini ya, harus Ya, salah ya, ini bukan permanen sama. Barang itu bisa dimusnahkan ya. Kalau jika nilai gunanya sudah tidak ada atau sudah diperbarui lagi dan lagi. Oke, salah ya. Berarti kalian salah 2. Selanjutnya jenis aktifnya itu ada akte pendirian perusahaan. Untuk aktifnya akta pendirian PT Mampu Bersama tahun 2010. Referensi aktifnya permanen, kemudian referensi aktifnya permanen. Keterangannya permanen karena termasuk sejarah minggu ini. Karena pendirian PT Maju Bersama. Dan kan? Iya benar. Oke, sudah Bu. Sudah selesai ya. Oke, jawab ya kalian semua sudah menyelesaikan tugas kelompok ini. Ini seperti contohnya yang kelompok 1 sudah ditandatangani dan juga seperti ini. Oke, bisa duduk kembali. Terima kasih. Nanti tugasan kalian yang selanjutnya itu kan kalian pasti ada yang salah. Nah, yang salah tadi itu dibenarkan kembali dan itu tugas dikerjakan di rumah. Deadline-nya 1 hari sebelum minggu depan.
dampaknya itu apa saja dapat terjadi terhadap efektivitas kerja dan pengelolaan informasi di kantor tersebut. Dampak jika tidak melakukan penyusunan arsip. Iya. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi ya, jika penyusunan arsip itu tidak dilakukan dengan baik dan benar, maka itu ruang arsip itu akan menumpuk dengan kertas-kertas arsip yang sangat banyak, dan jadi itu kerjanya kalian waktu besok kerja itu tidak akan efektif dan kerjanya tidak bisa cepat dan membingungkan seperti Campur ya. ya, itu campur. Oke, Oke, baik. sudah ya, dapat dipahami? Bisa Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah ya? Sudah Ibu, sudah cukup. Boleh Mas Raka bisa diikuti doa terlebih dahulu? Baik Ibu, sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, mari kita berdoa dengan besar masing-masing. Berdoa